Selamat pagi Bu Christine, selamat pagi untuk pendengar RRI di mana saja. Baik, salam Salam sehat. ya. Baik, Pak Jack, Propisiat ya untuk Kabupaten Lembata yang tahun ini kembali masuk ke dalam Karisma Event Nusantara 2025. Terima kasih. Baik, tentunya ada faktor utama yang membuat ya Festival Lama Holot ini kembali terpilih dalam Karisma Event 2025 ini ya Pak Jack. Iya, iya, ya. Ya, faktor utamanya apa nih Pak? Baik, terima kasih Bu. Sebelum saya menyampaikan pertama, Lembata masuk dalam Karisma 2025. Yang kedua, tahun lalu 2000 Festival Lama Holot Karisma Event Nusantara punya. Dan tentu faktor utama yang Festival Lama Holot dapat masuk dalam Karisma Event Nusantara di tahun 2024-2025 adalah ciri khas atau keunikan sendiri yang mengedepankan etnis Lama Holot yang tersebar di Kabupaten Lembata, Kabupaten Flores, di daratan Flores, dan juga di Kabupaten Alor. Itu adalah faktor utama mendorong festival unik dan masuk dalam Karisma Nusantara untuk 2 tahun berturut-turut. Demikian Bu Christine. Baik, 2 tahun berturut-turut tentunya ada evaluasi ya dari penyelenggaraan sebelumnya yang kemudian diperbaiki untuk tahun 2025 ini ya Pak Jack ya. Benar sekali. Baik, nah ya benar sekali, dan ya, otoritas Parekraf yang melakukan penilaian terhadap penyelenggaraan event yang kita ajukan untuk masuk dalam kurasi Karisma Event Nusantara setiap tahunnya. Ada beberapa aspek yang menjadi penilaian dari Kemenparekraf, antara lain yang pertama dan inovasi, pemasaran dan komunikasi, bidang manajemen kegiatan, bidang manajemen keuangan, dan analisis dampak. Nah, itu dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebelumnya, dan sekarang di Kementerian Pariwisata memiliki beberapa elemen utama itulah untuk menilai event yang masuk dalam setiap tahunnya. Jadi ini ada perubahan konsep ya atau tambahan acara seperti itu ya dalam Festival Lama Holot 2025 dibandingkan dengan tahun 2024 kemarin ya Pak Jack? Tentu sekali di 2025 meningkatkan berbagai elemen atau bidang yang menjadi sorotan dari Kementerian Pariwisata dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan event pariwisata di daerah-daerah termasuk di Kabupaten Lembata. Dan Lembata ya bangga masuk dalam Karisma Event Nusantara tahun 2025 untuk dari sekian yang diajukan di Provinsi Nusa Tenggara Timur itu ada 4 saja, yaitu salah satunya antara lain Wolobobo Festival Goloko Labuan Bajo Maria Sunda Nusantara yang masuk dalam tahun 2025, sedangkan lainnya masuk dalam tahun 2025 Wolobobo Ngada Festival, Festival Lama Holot, dan Festival Rote Malolo tahun 2025. Itu kebanggaan bagi Kabupaten Lembata sebagai salah satu kabupaten di Provinsi NTT yang masuk dalam Karisma Event Nusantara tahun 2025. Bu Christine. Baik, Pak Jack, ini apa yang diangkat dalam Festival Event Nusantara ini, Pak? Budaya yang dicondong pertama yang kita angkat masih seperti tahun lalu karena itu memiliki corak atau karakter event yang berbeda, yaitu adalah Tenun Lama Holot. Baik. Sebagai warisan budaya Lama Holot yang menjadi magnet besar dalam Festival Lama Holot, dan juga didukung oleh pesona musik tradisional yang ada di komunitas warga Lama Holot. Yang berikut ada tarian khas Lama Holot, dan juga tidak kalah menarik yang mendukung Festival Lama Holot di tahun 2024 dan 2025 nanti
adalah konstelasi laut ala masyarakat lokal yang dikenal dengan sebutan muro atau badu. Nah, itu sesuatu yang berbeda yang ada di Kabupaten Lembata, spesial yang kita tampilkan dalam event Festival Lama Holod di tahun 2025 ini, Christine. Baik. Nah, untuk dampaknya sendiri ya dari festival tersebut terhadap ekonomi masyarakat, khususnya bagi pelaku UMKM dan juga pengrajin tenun ini apa sebenarnya nih Pak Jack? Baik sekali. Jadi sebelum saya menyampaikan informasi dampak ekonomi, saya perlu mengatakan di kesempatan ini bahwa di 3 tahun terakhir dengan konsisten menyelenggarakan event di daerah, itu di 2022 total jumlah kunjungan wisatawan itu 12.649 ini di Kabupaten Lembata, yang terdiri dari wisatawan mancanegara sebanyak 153 wisatawan dan 12.469 wisatawan tentara, termasuk di dalamnya wisatawan lokal. Pada tahun 2023 itu total kunjungan meningkat menjadi 15.293 dengan kunjungan wisatawan mancanegara 346 wisatawan dan wisatawan Nusantara sebanyak 14.947 wisatawan. Di 2024 total kunjungan itu mencapai 37.899 wisatawan dengan 1.068 wisatawan mancanegara dan 36.831 wisatawan Nusantara. Informasi ini tentu bisa dibayangkan seberapa signifikan atau seberapa kuat dampaknya terhadap aktivitas ekonomi warga di Kabupaten Lembata, terutama di saat event maupun di luar event, karena Kabupaten Lembata memiliki daya tarik pariwisata yang dapat dikunjungi oleh wisatawan kapan saja. Dan karena itu terbiasa loncatan di tahun 2024 khusus wisatawan mancanegara yang sebelumnya 346 wisatawan mancanegara itu capaiannya sampai dengan 1.068 wisatawan mancanegara. Itu adalah capaian yang belum pernah dicapai di Kabupaten Lembata. Dan di tahun 2024 kita catatkan 1.068 wisatawan mancanegara. Karena itu tentu sangat berdampak terhadap aktivitas ekonomi warga, juga terhadap sosial ekonomi, sosial budaya, dan juga tentu lingkungan. Kita berharap dampak-dampak positif baik itu terhadap ekonomi, terhadap sosial budaya, terhadap lingkungan itu terus dirawat untuk di bagian yang tidak terlibat dalam kehidupan Batak khususnya dan khususnya para pelaku usaha pariwisata, di pariwisata, ekonomi kreatif dan sebagainya, berbagai capaian pariwisata dan kreatif. Demikian. Baik, Pak Kadis, untuk target jumlah wisatawan tahun ini yang ingin dicapai seperti apa? Masih seperti dengan target kita dalam rencana strategis bidang pariwisata ekonomi kreatif. Di luar dugaan target kita masih jauh di bawah dengan capaian tahun 2024 kemarin di 30 sekian. Itu target kita di 2025 di angka 15.000. Baik. Itu nanti dalam rencana strategis berikutnya kami akan lakukan rasionalisasi terhadap target-target sesuai dengan sumber daya sektor pariwisata yang sudah tumbuh dan berkembang. Dan itu mudah-mudahan dapat dicapai, bahkan melampaui dari target yang kita rencanakan. Tentunya ada strategi menariknya ya untuk lebih banyak mendatangkan wisatawan ya dalam festival tersebut ya Pak Kadis. Benar sekali. Baik, nah bagaimana dengan untuk strategi jangka panjang agar festival Lama Holod ini terus menjadi bagian ya dari kegiatan event Nusantara di tahun-tahun mendatang nih Pak Kadis? Khusus untuk festival Lama, ya tentu kita strategi yang baik untuk meningkatkan kualitas event itu sendiri.
pada prinsipnya untuk memenuhi target jumlah kunjungan yang cenderung meningkat atau semakin meningkat, itu ada dua strategi yang tidak kalah penting untuk menjadi perhatian sebagai pihak yang berkolaborasi di daerah maupun keluar baik provinsi maupun pusat. Itu adalah yang pertama strategi promosi pariwisata yang sedang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Lembata. Salah satunya melalui penyelenggaraan event yang secara konsisten dan terus meningkatkan kualitas, dan tentu juga perlu ada ide-ide dan inovasi yang di-update. Dan yang berikut itu adalah terus meningkatkan mengembangkan destinasi pariwisata yang Batam, sama desa wisata yang dan berkembang, yang kita terus dorong dari kategori bisa berlanjut ke kategori berkembang, ya, terus berlanjut ke kategori maju, dan terakhir itu mandiri. Dan apa yang sedang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Lembata di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif adalah utamanya adalah desa-desa wisata yang sudah bimbing dan kita bina untuk terus meningkatkan daya tarik pariwisata di. Demikian, Kristi. Baik, apakah ada rencana Pak Kadis ke depan untuk bisa menjadi festival ini sebagai agenda tahunan tetap ya, yang semakin berkembang seperti itu? Memang sudah direncanakan. Festival Lama Holot itu adalah agenda tahunan. Dan tidak hanya Festival Lama Holot yang agenda tahunan, ada 4 event utama yang menjadi akan Kabupaten Lembata dalam kemasan rally wisata bahari Pesona 40, yaitu Pesona Teluk Lewoleba dengan event utamanya adalah Festival Lama Holot. Pesona Teluk Waingka itu dengan event utamanya adalah Festival Nuanera. Pesona Teluk Balauri itu event utamanya adalah Festival Wiyeleun, dan Pesona Teluk Lebala itu event utamanya adalah ekspresi budaya Olanuan. Dalam hal ini penangkapan ikan paus secara tradisional yang merupakan aktivitas budaya masyarakat warga komunitas Lambara, dan juga pasar barter yang ada di Desa Wulandoni, ya itu event tahunan yang terus kita selenggarakan, yang nanti akan tumbuh event-event pendukung lainnya yang menyertai atau mendukung dari rally wisata bahari Pesona 40 itu sendiri. Jadi ke depan kita akan terus meningkatkan jumlah event yang dapat diselenggarakan di Kabupaten Lembata yang mendukung event-event utama dari rally wisata bahari Pesona 40, seperti misalnya dukungan terhadap Festival Lama Holot yang baru kita selenggarakan kemarin di Desa Pasir Putih, yaitu Festival Gutinale atau Nale. Demikian. Baik, jadi festival ini melibatkan beberapa kabupaten ya, seperti itu ya Pak Kadis. Benar sekali. Nah, selain Kabupaten itu, dan Kabupaten Alor, iya dari etnis Lama Holot. baik. Nah, bentuk kegiatan festival itu sendiri seperti apa nih Pak? Apakah tur ke daerah-daerah atau desa-desa atau bagaimana nih Pak? Ya, kemasan kita ya tentu ekspresi budaya Lama Holot yang menjadi seperti tema yang sudah kami sampaikan sebelumnya, tema tenun Lama Holot, daya tarik utama dalam festival. Berikut juga ada desa-desa tenun, bagian dari tema utama yang kita dalam event ini. Itu ke desa-desa tenun yang tersebar untuk penataan Betukan, Ile Ape, Kecamatan dan juga Nagabutun dan sekitarnya. Yang berikut juga ada karnaval yang menampilkan kekayaan budaya Lama Holot yang menjadi bagian yang tidak terpisah dari Lama Holot atau bagian juga
menyemarakan event Festival Maulid itu sendiri. Berikut seperti yang kami sampaikan tadi, ada juga tradisi warga masyarakat di area Teluk Lowoleba dan juga di area Teluk Wayenga yang melestarikan sebuah aktivitas budaya berbasis tarikan lokal untuk kepentingan konservasi laut yang dikenal dengan Muro atau Bado. Ya, itu beberapa poin-poin utama yang kita aktifkan dalam Festival Maholot yang direncanakan kita selenggarakan pada tanggal 7 sampai dengan 10 Oktober tahun 2025. Baik, Pak Jack, untuk waktunya pagi hari ini, semoga pelaksanaan yang dijadwalkan tanggal 7 sampai 10 Oktober ini menghasilkan suatu hasil yang baik ya untuk Kabupaten Lembata. Terima kasih Bu Christine, terima kasih untuk Ende di mana saja berada. Salam dari Pulau Ikan Paus Lembata. Baik, selamat pagi Pak Jack. Selamat pagi, salam sejahtera.